Pagi anak-anak, hari ini kita masuk bab baru ya. Kita akan membahas tentang wilayah dan perwilayahan dalam pembangunan nasional. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, berdoa selesai. Dalam wilayah dan perwilayahan, di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, konsep wilayah, yang kedua, pewilayahan, dan yang ketiga, pembangunan dan pengembangan wilayah. Geografi adalah ilmu yang berbeda dari ilmu-ilmu lainnya. Geografi mempunyai sudut pandang keruangan lokasi atau tempat suatu fenomena. Nah, itu menjadi salah satu faktor penting dalam ilmu geografi. Biasanya, fenomena geografi terjadi di dalam suatu wilayah. Misalnya, wilayah pantai, wilayah gunung, desa, kota, Asia, dan Eropa. Nah, di sini ada pengertian wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruangan, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Jadi, setiap wilayah mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, itu bisa membedakan antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Di sini ada contoh wilayah pantai dan wilayah gunung. Di wilayah pantai, di sini kita lihat ada pasir, air laut, ada ekosistem laut seperti terumbu karang, ikan, dan lain sebagainya. Kalau di wilayah gunung, kita bisa melihat di sini ada tanaman ciri khas pegunungan, yaitu berupa teh, kopi, dan lain sebagainya. Jadi, wilayah satu dengan wilayah lainnya itu dibedakan berdasarkan aspek geografi. Nah, masih ingat kan tentang aspek fisik dan aspek sosial? Nah, aspek fisik itu terdiri dari air, tanah, udara, yang berupa pegunungan, pantai. Nah, bisa dilihat di gambar aspek fisik. Nah, sedangkan aspek sosial itu terdiri dari pemukiman, aktivitas sosial, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di berupa gambar yang ada di sini. Di sini ada beberapa tipe wilayah. Tapi yang akan kita bahas yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal. Nah, wilayah formal ini mempunyai karakteristik yang homogen atau sama. Jadi mempunyai kesamaan dalam wilayah tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat dari aspek fisik dan aspek sosial. Nah, kita lihat dari aspek fisik. Di sini ada wilayah pegunungan. Di wilayah pegunungan itu terdiri dari beberapa gunung. Nah, mempunyai kondisi geografis yang sama, kemiringan lereng yang sama, kondisi geologi, morfologi, iklim, dan tanah yang sama. Nah, kalau misalnya dilihat dari aspek sosial, di sini di Indonesia mempunyai bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional. Nah, wilayah formal ini bersifat statis atau susah diubah karena sudah menjadi akar atau dasar dari karakteristik wilayah tersebut. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah keterkaitan
antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Jadi antara wilayah satu yang lainnya itu saling berkaitannya. Contohnya adalah Jabodetabek, di mana Jakarta adalah pusat kota atau pusat ekonomi yang masyarakatnya itu tinggal di wilayah-wilayah sekitar Jakarta, yaitu di Depok, Tangerang, Bekasi. Contoh lainnya yang bisa kita lihat saat ini adalah wilayah Denpasar. Wilayah Denpasar ini adalah pusat kota atau pusat perekonomian, yang dimana masyarakatnya itu rata-rata tinggal di wilayah Tabanan, Gianyar, dan lain sebagainya. Adapun beberapa konsep wilayah. Yang pertama adalah wilayah homogen. Wilayah homogen adalah lebih menekankan pada aspek kesamaan dalam kelompok. Homogenitas dapat disebabkan oleh faktor alami atau faktor buatan. Contoh alami pada wilayah homogen dilihat dari topografi dan kondisi iklim. Contohnya, pembagian wilayah formal untuk jenis fauna walls atau pembagian wilayah formal untuk jenis iklim Köppen. Yang kedua adalah wilayah nodal. Wilayah nodal adalah daerah penyangga yang secara fungsional sebagai penyangga bagi daerah yang berada di daerah lainnya. Contohnya adalah Kota Jakarta yang dikelilingi kota-kota seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Selanjutnya adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Nah, wilayah ini adalah wilayah perencanaan sebagai wilayah yang memperlihatkan kesatuan atau keputusan ekonomi. Misalnya nih, ada kaitannya dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai harus direncanakan dan dikelola mulai dari hulu sampai hilir. Contohnya, wilayah perencanaan dari aspek geoekologis adalah Das Cimanuk, Das Berantas, Das Citanduy, dan lain sebagainya. Lalu, ada yang namanya wilayah administratif. Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, atau kelurahan, RT, dan RW. Yang terakhir adalah wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir ini adalah interaksi antara daratan dan lautan, atau didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Jadi seperti itu ya tentang konsep wilayah. Pewilayahan. Pewilayahan ini suatu metode yang menerapkan konsep wilayah pada skala luas untuk mengklasifikasikan bentang bumi, atau biasa kita disebut dengan regionalisasi. Regionalisasi atau pewilayahan dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, regional uniform, yang kedua, wilayah nodal, yang ketiga, fenomena geografis. Nah, sedikit saya beri contoh ya tentang masing-masing regionalisasi ini. Nah, yang pertama itu regional uniform. Nah, contohnya itu wilayah perikanan tambak yang ada di pantai utara Jawa. Nah, di antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya itu memiliki kesamaan karena adanya keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Kalau ini dikarenakan memiliki iklim luas dan hidrologi serta budaya yang sama. Yang kedua adalah wilayah nodal. Nah, ini misalnya seperti Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang memiliki beberapa pusat kegiatan penduduk. Makanya, untuk menghubungkan antara pusat kegiatan tersebut digunakan jaringan-jaringan yang ada. Jadi, antara wilayah satu dan wilayah yang lainnya itu saling berhubungan.
Nah, yang ketiga adalah fenomena geografis. Jadi, wilayah-wilayah tersebut dispesifikasikan itu dengan fenomena-fenomena geografis. Nah, seperti kita lihat berdasarkan litosfer, biosfer, hidrosfer, antroposfer, dan atmosfernya. Jadi ditentukan berdasarkan fenomena-fenomena geografisnya ya.